Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Menjawab pertanyaan masuk, Ustadz, kami ada diskusi internal antara pengurus takmir masjid. Selama ini kami menjalankan sholat seperti biasa, mengikuti sholat dengan jeda waktu antara adzan dan iqamah itu 10 menit. Kami istirahat dari kerja itu jam 12 sampai dengan jam 13, artinya jam 1 siang. Sedangkan waktu sholat dibontang bervariasi antara pukul 11.56 sampai 12.15. Ini yang kemudian agak dilematis. Kalau waktu zuhurnya di awal, biasanya kami sholat zuhurnya di masjid dulu baru pulang makan. Namun kalau waktu zuhur itu agak lambat, maka kami makan dulu baru ke masjid, walaupun dengan risiko kami masbuk sholat. Ini menjadi sedikit masalah bagi kami para pekerja karena semangat ibadahnya tinggi dengan istiqomah mengikuti sholat berjamaah duhur di masjid, tapi kurang memperhatikan waktu jam istirahat kerja. Akhirnya masuk kerjanya molor dan bisa jadi rekor yang kurang baik. Nah, ini ada yang usul bagaimana kalau disepakati waktu adzan duhurnya tetap mengikuti jadwal, tapi iqamahnya jam 12.30. Artinya diundur ya, sehingga lebih banyak pekerja yang bisa pulang makan siang dulu baru sholat berjamaah ke masjid dengan tidak khawatir masbuk dan tidak terlambat masuk kerjanya. Mohon pencerahannya, apakah ada dalil yang membolehkan seperti itu? Sholat itu boleh ditunda karena satu keperluan. Ditundanya boleh adzan yang dimundurkan atau iqamatnya yang dimundurkan. Dua-duanya ada riwayatnya dari Nabi SAW. Tentang adzan yang dimundurkan waktunya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Dzar. Beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aradal muadzin ayu adzina adh-dhuhr, maka kemudian ada muadzin hendak melaksanakan adzan salat zuhur. Faqala abrid, maka Rasul mengatakan tunda dulu sampai agak sedikit redup, agak sedikit dingin. Fa arada ayu adzin faqala abrid, maka setelah beberapa waktu muadzin mau berdiri mengumandangkan adzan lagi, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan sebentar dulu sampai agak sedikit lebih dingin. Kata Abu Dzar, hatta isnain aw salasan. Hal seperti ini terjadi 2 atau sampai 3 kali. Hatta ra'aina faihat tulul. Sampai kami kala itu sudah melihat adanya bayangan kerikil-kerikil. Menurut Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan kerikil berbayang di sini menunjukkan waktu asar sudah sangat dekat. Artinya Rasul menunda sholat itu begitu lama waktu zuhurnya. Summa qala, kemudian Rasul SAW bersabda, inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya sinar matahari yang terik itu adalah bagian daripada panasnya api neraka. Idashtaddal harru fa abridu bis shalah. Kalau kondisi sedang sangat panas, maka tundalah, dinginkanlah waktu sholat. Maka berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa waktu zuhur khususnya dan waktu-waktu sholat lainnya boleh dimundurkan karena satu keperluan, semisal panas dan lain sebagainya. Hadis yang kedua, riwayat yang menunjukkan bolehnya ditunda adzan dari waktunya adalah riwayat Ibnu Abbas, bahwa beliau pernah menyampaikan khutbah begitu lama sampai kemudian masuk waktu maghrib dan muncul bintang-bintang. Kala itu ada yang berkata mengingatkan as-shalah, as-shalah, tapi Ibnu Abbas tidak menggubris. Sampai kemudian ada orang datang lagi mengatakan as-shalah, as-shalah. Maka Ibnu Abbas marah, beliau mengatakan ata'allamuni bisunnah, kalian hendak mengajari aku tentang sunnah? Enggak sopan, kata Ibnu Abbas. Aku ini tahu sunnahnya Nabi SAW. Dan sesungguhnya di zaman Rasul, salat itu ditunda karena kondisi-kondisi seperti ini. Ini 2 dari sekian banyak riwayat yang menunjukkan bahwa adzan atau sholat itu boleh ditunda dari awal waktu. Tentu tidak sampai keluar dari waktu sholat. Yang kedua, apakah waktu iqamah itu boleh ditunda dalam artian dalam jeda waktu yang lebih lama? Ada riwayat yang menyebutkan dari Jabir, an Jabir radhiyallahu anhu qol wal isya'u ahyanan ahyanan. Dari Jabir dia mengatakan waktu isya itu ada kalanya ditunda oleh Nabi SAW. Idza ra'ahum ijtama'u ajil wa idza ra'ahu abta'u akhir. Nabi itu kalau melihat sahabat sudah berkumpul di waktu isya, maka beliau mensegerakan salat. Tetapi kalau kemudian sahabat itu lambat datangnya, maka beliau menunda, didirikan atau diiqamatkan untuk salat. Ini riwayat yang menunjukkan bahwa qomat boleh-boleh saja ditunda dari waktu yang sewajarnya. Misalnya kita selama ini adzan antara
iqamat dengan adzan itu jaraknya 5-10 menit, kemudian ditunda menjadi sampai setengah jam misalnya, itu dibolehkan karena satu keperluan. Nah, kita kembali kepada pertanyaan, sehingga apa yang ditanyakan, apakah boleh hukumnya menunda waktu sholat seperti ini? Boleh, menurut para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis Abu Dzar yang tadi sudah kita sebutkan, dan juga yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni beliau dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, cara menundanya, kata para ulama, kalau menunda jedanya itu lama, maka yang ditunda sekaligus adzannya. Misalnya, kita waktu duhur jam 12, kita hendak menunda karena sebuah keperluan sampai jam 2, maka cara menundanya adalah diundur sampai jam 2 dan kemudian dikumandangkan azan, baru kemudian dilaksanakan sholat. Nah, sedangkan apabila jeda waktunya tidak terlalu lama, misalnya antara ya mungkin 5 menit, 10 menit sampai setengah jam, maka tetap azan pada waktunya dan kemudian iqamat setelah jemaah berkumpul. Nah, para ulama menjelaskan bahwa syarat mengundur sholat itu hendaknya ada dua. Yang pertama, itu menjadi kesepakatan bersama. Jadi memang jemaah bersepakat bahwa waktu sholat akan mereka undur, baik secara adzan atau iqamatnya. Yang kedua, waktunya tidak sampai keluar dari waktu sholat. Jadi jangan sampai, udah kita sepakat ya, maghribnya diundur jam 11 malam. Nah, ini nggak boleh karena sudah keluar dari waktu sholat. Dan yang ketiga, sebagian ulama menambahkan bahwa kalau yang diundur adzannya, masjid itu hendaknya masjid di tengah kota. Kenapa demikian? Karena adzan itu menjadi penanda masuknya waktu sholat. Kalau misalnya masjid ini misalnya di desa, satu-satunya masjid, kemudian diundur, khawatir masyarakat akan menganggap bahwa itu adalah awal masuknya waktu sholat. Dan itu kan agak merepotkan kalau maghrib misalnya, maghrib ditunda padahal orang hendak berbuka puasa dan lain sebagainya. Tetapi kalau masjid itu di kota, dibolehkan karena akan ada masjid-masjid yang lain yang suaranya bersahutan, yang itu akan menjadi penanda telah masuknya waktu sholat. Intinya adalah bahwa hal ini dibolehkan, tidak jadi masalah. Demikian, hadanalaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.